besok di bulan Ramadan kita makan sahur. Jadi ketika makan sahur di bulan Ramadan, mungkin karena bangun subuhnya telat, kemudian ambil piring, ambil nasi, kemudian makan. Di pertengahan makan, nasi masih tersisa 4 suap lagi. Ayam masih ada, ikan masih ada. Tiba-tiba azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi masih ada. Pertanyaan, cepat habiskan makanan atau stop makan? Cepat habiskan atau stop makan? Cepat habiskan. Oh, banyak anak kos di situ. Cepat dihabiskan atau stop makan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da, amma ba'da. Acara selanjutnya, pembacaan kalam suci ilahi Al-Quran dan terjemahannya yang akan dibacakan oleh Sakinah dan Miftah. Kepada Sakinah dan Miftah kita persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Berselindung aku kepada Allah jauh dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Lazis ITBH Bukit Tinggi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal azizur rahim, walladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ya jama'in, amma ba'du. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kita perbanyak kehadirat Allah. Pada siang hari ini kita berkumpul di kampus yang kita cintai ini. Salawat beserta salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, Ibu Dr. Heliani SEMM. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Rektor ITBH, alhamdulillah hadir di sini, baik itu Wakil Rektor 1, Pak Wakil Rektor 2, dan juga Ibu Wakil Rektor 3, kemudian Bapak Ibu Kaprodi, kemudian seluruh staf dosen yang alhamdulillah luar biasa sangat ramai hadir pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua di sini, alhamdulillah sebagai amal ibadah Bapak Ibu semua. Dan seterusnya adalah kepada yang teristimewa, kepada Al-Ustadz yang sudah hadir memenuhi undangan kita, Ustadz Asam Hafiz, Dai Muda Sumatera Barat. Sebagian menyebut saya Dai Nasional Ustadz ya. Mudah-mudahan kita doakan sebentar lagi tembus sampai ke TV Nasional Ustadz. Amin. Dan teristimewa juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan luar biasa. Panitia disebut dengan relawan ya, relawan Lazis, alhamdulillah baru terbentuk tapi mereka sudah bekerja luar biasa. Dan kepada seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini, kita sangat berbahagia bisa melaksanakan acara tabligh akbar
dalam rangka menambah ilmu kita bagaimana persiapan Ramadan. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Rektor ITBH Bukit Tinggi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Laziz dan timnya yang telah mengangkat acara ini, yang sudah mempunyai ide sehingga terlaksananya acara ini, dan juga panitia yang ikut terlibat. Kegiatan ini memang sesuai dengan tujuan kita di TBH, di mana kita tidak hanya menciptakan lulusan, kita tidak hanya menciptakan mahasiswa yang hanya mampu dari sisi intelektual saja, tapi juga mempunyai landasan spiritual. Itu yang kita harapkan dari lulusan ITBH ini, sesuai dengan nama baik yang kita sandang, yaitu Haji Agus Salim. Jadi ibaratkan kalau HP itu perlu dicas, yang kita juga manusia itu perlu dicas. Salah satunya kegiatan kita ini. Jadi dengan ada kegiatan ini, paling tidak itu tetap mempertahankan, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kita persilakan kepada Ustadz untuk memberikan ceramah agama pada siang hari ini. Kepada Ustadz kita persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur malah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di ruangan yang sangat kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kegiatan tarhib Ramadan, mempersiapkan ilmu sebelum beramal di bulan suci Ramadan. Kemudian salawat berangkaikan salam balas senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu Rektor, kemudian yang Bapak Ibu Wakil Rektor, kemudian para dosen, mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, terbebas dari berbagai macam penyakit, diistiqomahkan oleh Allah dan bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi kajian yang akan kita bahas Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa tentang mengupas tuntas masalah-masalah seputar puasa di bulan suci Ramadan. Kami langsung ke poin kajian Bapak Ibu serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi. Besok di bulan Ramadan kita makan sahur. Jadi ketika makan sahur di bulan Ramadan, mungkin karena bangun subuhnya telat, kemudian ambil piring, ambil nasi, kemudian makan. Di pertengahan makan, nasi masih tersisa 4 suap lagi, ayam masih ada, ikan masih ada. Tiba-tiba azan subuh berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nasi masih ada. Pertanyaan, cepat habiskan makanan atau stop makan? Cepat habiskan atau stop makan? Cepat habiskan. Oh, banyak anak kos di Siko. Cepat dihabiskan atau stop makan? Nah, sekarang kita lihat, stop atau habiskan makan. Maka yang menjawab bukan Ustaz Asyam Hafiz, tapi yang menjawab dalil. Jadi Nabi mengatakan dalam sebuah hadis sahih, "Idza sami'a ahadukumun nida",
Kalau kalian mendengar panggilan azan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan di piringnya masih terdapat makanan tersisa, apa kata Nabi? Habiskan. Oh, tunggu dulu, sangat dulu. Alun, tunggu dulu. Alun selesai, tunggu sebentar. Jadi yang di belakang langsung. Alun, tunggu sebentar. Tunggu dulu. Dalil yang pertama, Nabi mengatakan habiskan. Sedangkan dalil yang kedua, dalam ayat suci Al-Quran Allah mengatakan, apa kata Allah? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kalian, minumlah kalian, sampai kapan? Sampai azan berkumandang. Kalau azan sudah berkumandang, stop makan, stop minum, tak boleh lanjut makan. Baca doanya Ustaz. Tadi Nabi menyebutkan habiskan. Sekarang Allah mengatakan stop. Mana yang kita ikuti? Dan ternyata dalil yang ketiga, ini yang menjawab teman-teman. Dalil yang ketiga, ternyata di zaman Nabi azan subuh itu dua kali. Azan yang pertama setengah jam sebelum waktu subuh masuk. Siapa yang azan? Bilal bin Rabah. Sedangkan azan yang kedua dikumandangkan Abdullah bin Ummi Maktum. Itulah waktu subuh yang sebenarnya. Jadi tadi Nabi mengatakan kalau orang azan habiskan. Maksudnya adalah ketika azan yang pertama. Kalau azan yang kedua, kalau di sini azan berapa kali? Sekali. Berarti ketika azan yang sekali, itulah waktu subuh yang sebenarnya. Azan berkumandang, stop makan, stop minum, haram kita lanjutkan. Faham teman-teman yang dimuliakan oleh Allah? Faham? Faham. Itu dia fikihnya. Jadi kalau orang azan, stop makan, stop minum. Pertanyaan. Teman-teman adik-adik yang mahasiswa dan mahasiswi. Pertanyaan. Kita bahas berikutnya tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa 9. Ada 9 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga di tubuh kita. Kita ulang teman-teman, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga di tubuh kita batal puasa. Yang pertama, mulut. Kemudian yang kedua, hidung. Kemudian yang ketiga, telinga. Kemudian yang keempat, maaf cakap, kemaluan. Dan yang kelima, dubur bagian belakang. Masuk sesuatu apapun itu lewat 5 rongga tadi batal puasa kita. Yang pertama, mulut. Sekarang pertanyaan, misalkan nanti di bulan Ramadan adik-adik mahasiswa berwudu ketika sholat zuhur. Kemudian ketika berwudu kita kumur-kumur. Dibuang. Pertanyaan, puasa kita tetap sah atau tidak? Sah atau tidak? Tetap sah. Kenapa tetap sah? Kan masuk lewat mulut. Yang membatalkan itu bukan mulutnya, tapi yasilu ilal halq, masuk ke kerongkongan kita. Kalau sekedar di mulut tidak membatalkan puasa. Jadi yang batal itu kalau lewat kerongkongan. Nah, sekarang pertanyaan, kumur-kumur kan tidak batal kalau tidak masuk. Pertanyaan teman-teman, kumur-kumur dengan kuah kolak boleh atau tidak? Ini serius, ini boleh atau tidak? Kumur-kumur dengan kuah kolak boleh atau tidak? Teman-teman yang dimuliakan Allah, kumur-kumur dengan kuah kolak, kalau kumur-kumur saja ya tetap sah. Ustaz, kami protes Ustaz. Kalau kumur-kumur dengan kuah kolak, itu pasti ada setetes dari
dari minuman atau kuah tersebut yang masuk lewat kerongkongan. Pasti ada yang masuk. Ya gampang saja. Kalau pasti ada yang masuk lewat kerongkongan kuah kolak tadi, jangan kumur-kumur dengan kuah kolak. Ya gampang saja. Bukan sekedar kuah kolak, air putih, kita berwudu, kemudian kumur-kumur. Jangankan kuah kolak, air putih pun jangan. Karena kalau masuk saja setetes, batal 100% puasa kita. Jadi kalau adik-adik misalkan puasa, kemudian kumur-kumur jangan. Walaupun berwudu, walaupun itu sunnah, dianjurkan. Tapi di bulan puasa jangan. Karena dikhawatirkan masuk lewat kerongkongan kita. Jadi sekarang pertanyaan. Ini banyak pertanyaan. Ustaz, ada salah seorang jamaah kita di Bukit Tinggi bertanya, Ustaz, Ramadan tahun kapatang Ustaz, ambo puasa. Kemudian ketika puasa siang-siang, ambo makan, tapi lupa. Pertanyaan, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Dia lupa. Sah atau tidak? Puasanya tetap sah. Kami sampaikan ke ibu yang bertanya, puasa ibu sah. Kalau karena lupa, itu nikmat dari Allah. Tunggu dulu Ustaz. Yang ambo tanya bukan itu. Yang inti yang ambo tanya, ketika ambo lupa, ambo makan, tapi waktu itu bertambah-tambah Ustaz. Ndaknya memang lupa, cuman parunya kanyang habis tu. Sah puasanya tidak? Sah atau tidak? Puasanya tetap sah. Walaupun dia bertambah-tambah dalam makan, tetap sah puasanya. Apa dalilnya? Man akala au syariba nasiyan. Siapa yang makan, minum karena lupa, at'amahumullah wa saqahum. Allah sedang memberikan mereka makan dan minum gratis, puasanya tidak batal. Walaupun dia banyak makan karena lupa. Karena kami pernah kejadian. Jadi tahun yang lalu, kalau misalkan istri tidak membuat pabukuan, jadi kami biasanya beli pabukuan keluar. Biasanya di gedung bioskop lama. Kawan-kawan lain tahu bioskop lama di Bukit? Tahu? Sophia. Jadi kan di perkarangan Sophia, kemudian di samping kanan Sophia itu kan banyak orang jual pabukuan. Kemudian pergilah dengan istri beli pabukuan. Kemudian ketika selesai beli pabukuan, banyak masuk ke dalam mobil, akan pulang ke rumah. Kemudian istri menyampaikan, Bi, aduh yang alun kita bali lain. Aduh, mi kunyang, balilah capek. Biar dia tunggu dia tu. Apa tunggu dia tu? Kemudian sambil menunggu istri, kita duduk main api. Di sabalah banyak makanan. Kemudian karena lupa, tangan kanan masuk ke plastik bakwan. Makan satu buah bakwan. Sambil main HP, habis satu, ambil cek lain. Waktu itu habis lebih kurang 7 buah. 7 buah. Dah cik dulu 7. Memang karena lupa, tak mungkin dibuat-buat, lupa. Kemudian ketika makan segigit yang ke-8, kemudian datang istri, Bi, puasa Bi? Alhamdulillah. Bukan astagfirullah. Allah berikan kita makan, minum, gratis, puasa tetap sah, tidak batal, bersyukur kita. Kalau kita syukur, alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah. Cuma nak sawi ke isteri waktu itu, baku capek nak tibu kecil. Karena ulun minum waktu itu. Jadi kalau kita lupa, walaupun banyak kita makan, puasa tetap sah. Jadi yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Kalau masuknya yang membatalkan itu, yasilu ilal khayshum, masuk melewati pangkal hidung bagian atas, itu baru batal. Kalau sekedar masuk lewat di sini, itu tidak batal. Kalau lewat atas, batal. Apa contohnya? Ketika teman-teman berwudu, kemudian ada nama istilah dalam wudu, istinsyak. Apa makna istinsyak? Menghirup air lewat hidung. Ketika kita hirup, kemudian terasa sakit di pangkal hidung atau tidak? Terasa.
kan sakit di sini. Itulah yang namanya khusyuk. Kalau kita puasa, kemudian memasukkan air lewat hidung, 1000% puasa kita batal. Jadi ingat adik-adik, lewat hidung membatalkan puasa kita. Kecuali satu, apa itu? Tes swab atau PCR. Jadi kalau PCR itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak batal? Karena disengaja, bukan sekedar sengaja, karena dipaksa melakukannya. Sesuatu yang dipaksa dalam syariat tidak dijatuhi hukuman di dalam syariat. Yang ketiga, telinga. Masuk lewat telinga, batal puasa kita. Yang keempat, kemaluan. Dan yang kelima, dubur bagian belakang. Ustaz, mana mungkin masuk sesuatu lewat dubur kita, Ustaz? Bisa jadi. Apa contohnya? Ada misalkan di antara adik-adik mahasiswa, ketika buang air besar susah. Atau biasanya yang sudah tua, ibu-ibu yang apa-apa, kemudian susah buang air besar, datang ke apotik, diberikan obat oleh apoteker. Apa nama obatnya? Dulcolak atau Microlak. Itu kan masuk lewat dubur. Kalau masuk lewat dubur, kita pakai di siang hari, batal puasa kita. Itulah adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga: mulut, hidung, telinga, kemaluan, dan dubur belakang. Kalau makan lupa, tidak membatalkan puasa. Yang kedua yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Ustaz, kalau you lupa bah Ustaz ada do cerita lupa. Kalau lupa jangan tiap telinga sikit. Kalau makan bisa lupa, suami istri lupa tak mungkin. Jadi yang kedua, berhubungan suami istri batal. Yang ketiga yang membatalkan puasa, keluar mani dengan sengaja. Kalau dia tidak sengaja, tidak batal. Kebetulan kan banyak laki-laki, kita misalkan tidur siang, kemudian mimpi basah, keluar mani, maka puasa tidak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau sengaja batal, hati-hati. Apa contohnya? Onani batal puasa, masturbasi batal puasa. Tapi kalau mimpi tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Jadi yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Yang membatalkan puasa yang keempat, muntah yang disengaja. Kita pergi ke Pekanbaru, jalan kelok-kelok, kemudian mual, muntah, puasa tidak batal karena tidak sengaja. Yang sengaja itu dia masukkan telunjuk ke dalam tenggorokannya, kemudian dia congkel-congkel memancing untuk muntah. Itulah yang membatalkan puasa. 4. Yang kelima, adik-adik yang perempuan. Adik-adik yang perempuan yang membatalkan puasa yang kelima adalah haid. Haid. Adik-adik yang perempuan, pertanyaan yang mahasiswi, kalian dari subuh sampai maghrib berpuasa, kemudian ketika azan maghrib jam 6:25, itu azan maghrib berbuka. Jam 6:20, berarti azan maghrib berapa menit lagi? 5 menit lagi. Datang darah haid 5 menit menjelang berbuka, darah haid keluar. Pertanyaan, puasa kita tetap sah? Bukan kita, anda saja. Puasa yang perempuan tetap sah atau tidak? Sah atau tidak? Tangguang 5 minit lagi. Sah atau tidak? Tidak sah. Tidak bisa berdoa, ya Allah tangguang, ya Allah, bisa. Bagus, bagus. Hei adik-adik, jangankan 5 menit, 1 menit saja darah haid keluar, batal puasa kita. Tapi ingat, puasa batal, wajib diqadha. Tapi ingat, pahala tetap kita dapatkan. Karena dari pagi sampai sore kita menahan haus dan lapar, puasa tetap batal, pahalanya tetap dapat, tapi wajib diqadha di bulan-bulan berikutnya. Yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan, batal puasa.
Yang ke-8, pingsan, batal puasa. Dan terakhir yang ke-9, murtad, membatalkan puasa, keluar dari Islam. Itulah adik-adik 9 hal yang membatalkan puasa. Adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kami ingin bertanya. Yang laki-laki, yang perempuan di belakang, pertanyaan. Kalau kita sedang puasa, kemudian pacaran, batal puasa atau tidak? Yang di belakang batal. Ada yang sebagian tidak, yang laki-laki tidak, Ustaz. Yang laki-laki pada kui. Ketika kita sedang puasa kemudian pacaran, puasa kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Nah, sekarang angkat tangan. Yang punya pacar angkat tangan. Ada yang punya pacar? Itulah. Kalau punya pacar mungkin malu. Yang tidak punya pacar angkat tangan. Sekarang kami sampaikan. Kalau pacaran, puasanya batal atau tidak? Tunggu sebentar. Kalau kita pacaran, puasa batal atau tidak? Ya kalau sekedar pacaran. Kalau yang namanya puasa tidak batal. Bergunjing, misalkan perempuan di belakang sedang puasa kemudian menggunjing, berdusta, memfitnah, adu domba, pacaran, yang namanya puasanya tidak batal. Tapi ingat, habitat a'maluhum, hilang amal-amal kebaikannya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Nah, jadi ingat adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita pacaran maka puasa tetap sah, tapi pahalanya bisa jadi hilang karena hati tidak kita jaga untuk tulus dalam beramal kepada Allah. Nah, makanya punya pacar habis sekolah, putihanlah sadunya. Lebih baik menikah, menikah itu lebih indah. Kalian umur berapa? Umur berapa yang sedang kuliah sekarang? Berapa umurnya? 18. Berapa? 19. 20-an. Saya dulu menikah itu terlambat. Jadi itu penyesalan sampai hari ini. Menikah itu kami telat. Jadi itu penyesalan sampai hari ini. Kami dulu menikah usia 22 tahun. Itu terlambat itu. Kalau kami tahu nikmatnya pernikahan, mungkin ketika sepalah menikah mungkin. Jadi menikahlah, menikah itu ibadah. Kalau cuma pacaran, hancur masa depan. Nah, jadi ingat adik-adik, itulah yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. 9. Selain dari 9 tidak batal. Adik-adik, suntik vaksin. Kita kan rata-rata sudah 2 kali vaksin. Sudah. Booster sudah? Belum. Ini misalkan, kan ketentuan dari Pak Jokowi, siapa yang ingin pulang kampung wajib booster vaksin yang ketiga kali. Nah, pertanyaan, ketika besok di bulan Ramadan kita akan pulang kampung, mudik ke kampung halaman, kemudian dipaksa booster suntik yang ketiga, sedang puasa siang hari. Pertanyaan, puasa kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Gampang adik-adik. Tadi kita sampaikan 5 rongga yang membatalkan puasa. Pori-pori termasuk atau tidak? Tidak. Maka suntik vaksin lewat pori-pori tidak membatalkan puasa kita. Kecuali infus. Kalau infus itu batal. Kenapa batal? Itu kan lewat pori-pori, Ustaz. Batal. Kenapa batal? Hukumnya sama dengan makan. Karena tidak mampu dimasukkan makanan lewat mulut, dimasukkan lewat nadi darah kita. Jadi kalau infus batal. Karena yang dimasukkan ke dalam darah
sari-sari makanan. Tapi kalau seandainya suntik vaksin, imunisasi, tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu, para dosen serta adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kami tanya, di sini ada yang sedang hamil? Yang S2, yang sudah menikah, yang hamil ada? Ada? Nah, sekarang kita sampaikan. Mungkin ibu-ibu, adik-adik yang sejak dulu punya hutang puasa, hati-hati. Sekarang kami sampaikan, siapapun di antara kita, yang paling banyak hutangnya kan perempuan. Siapapun di antara kita yang hutangnya banyak, hati-hati adik-adik. Datang kita ke Makkah, berdoa kepada Allah, ya Allah, di depan Ka'bah, ampuni lunasi seluruh hutang-hutang puasa saya, ya Allah. Walaupun menangis dengan air mata darah, walaupun istighfar 1.000.000 kali, dosa-dosa karena tidak membayar hutang tidak diampuni oleh Allah. Karena hutang puasa wajib dibayar dengan hutang. Bagaimana cara membayar hutang? Gampang saja. Besok di antara adik-adik yang menikah, kemudian kan nanti hamil, menyusui, hutang kita banyak. Ustaz, wanita hamil, menyusui, itu fidyah saja, qadha saja, atau fidyah dan qadha sekaligus. Begitupun dengan ibu-ibu dosen, mungkin dulu di waktu muda hamil, melahirkan, menyusui, kemudian hutang banyak, qadha saja, atau fidyah saja, atau keduanya sekaligus. Kita sampaikan fikihnya. Tergantung. Contoh, yang pakai baku menunduk sadonya. Yang pakai itu yang paling belakang. Yang jilbab hijau kebiru-biruan ada ke pintu yang di belakang. Itu yaitu. Siapa namanya? Siapa? Nadis. Anis Baswedan. Anis nanti akan menikah. Kalau kini kan Alun menikah lah kan? Alun, bila rencana? Oh, jadi mudah-mudahan raya bisa ya. Mudah-mudahan raya bisa. Jadi Anis nanti ketika beliau hamil, fisik beliau kuat, stamina beliau tidak ada masalah, jasmani beliau fit, beliau mampu secara fisik puasa. Tapi dokter menyampaikan ke si Anis, Bu Anis memang dari segi kesehatan tidak ada masalah, sehat walafiat, badan kuat, tidak ada masalah, stamina fit. Tapi kalau Bu Anis paksakan diri berpuasa, anak dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi. Akhirnya Bu Anis memutuskan tidak puasa. Padahal beliau sehat, cuman karena memikirkan anak beliau tidak puasa. Maka nanti ketika beliau sudah mampu berpuasa, beliau wajib dikenakan dua sekaligus. Apa itu? Wajib beliau mengqadha dan wajib beliau membayar fidyah. Kenapa wajib keduanya? Karena beliau sehat walafiat ketika hamil dan menyusui. Faham adik-adik? Sedang tadi itu kan anak si Anis yang pertama. Sekarang anak beliau yang ke-10. Ketika hamil yang ke-10, fisik beliau lemah, letih, lesu, sakit-sakitan. Sudahlah beliau pribadi tidak mampu berpuasa, tambah pula takut anaknya tidak mendapatkan suplai makanan. Akhirnya si Anis memutuskan tidak puasa. Maka dalam kondisi seperti itu, beliau cuma dikenakan satu saja. Apa yang satu itu adik-adik? Bukan, tapi qadha saja tanpa fidyah. Tak perlu fidyah karena beliau sakit ketika hamil atau menyusui. Berarti hukum beliau sama dengan orang yang sakit, cukup membayar fidyah, tidak perlu membayar, cukup mengqadha, tidak perlu membayar fidyah. Itulah yang harus dibayar oleh wanita yang hamil, melahirkan, menyusui. Kalau dia sehat, qadha dan fidyah. Kalau beliau sakit ketika hal tersebut, cukup fidyah saja. Ustaz,
Ada enggak wanita yang hamil menyusui hanya fidyah saja? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Fidyah saja hanya untuk dua kelompok. Yang pertama, orang tua yang sudah lansia, yang tak bisa mudu lagi. Itu dia. Jadi kalau kita di rumah punya orang tua, punya kakek, punya nenek yang usianya sudah 80 tahun, 90 tahun tidak mampu puasa, maka jangan paksakan puasa, zalim namanya. Biarkan beliau berbuka, tapi cukup dibayarkan saja fidyahnya. Yang kedua, fidyah tanpa qada untuk orang yang sakit yang tidak bisa sembuh. Apa contohnya? Asam lambung akut, gagal ginjal, cuci darah tiap sebentar, makan harus teratur, tidak pernah bisa puasa, maka cukup dikeluarkan saja fidyahnya. Dan ingat adik-adik, hutang qada wajib dibayarkan. Sekarang pertanyaan, ada salah seorang wanita, dia sehat, waras, tidak gila, kemudian agamanya Islam, seorang muslimah, wanita Islam, agamanya Islam. Kemudian dengan sengaja 30 tahun beliau tidak pernah berpuasa. 30 tahun tidak pernah berpuasa. Pertanyaan teman-teman, ketika beliau meninggal, beliau masuk ke dalam syurga, mungkin atau tidak? 30 tahun dengan sengaja tidak mengerjakan puasa, padahal beliau muslimah, beliau dewasa, kemudian waras, tidak sakit, dengan sengaja tidak mau berpuasa 30 tahun, meninggal dia, masuk syurga, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Mungkin. Kalau yang mungkin, kenapa mungkin? Bako mungkin? Itu takdir dari Allah, itulah kajalih saja tu. Mungkin tak beliau masuk syurga setelah tidak puasa 30 tahun? Mungkin. Kenapa mungkin? Beliau menikah usia 17 tahun. Ketika usia 18 tahun, hamil anak pertama. Hamil berapa bulan adik-adik? 9 bulan. Wanita hamil boleh tidak puasa atau tidak? Boleh. Nabi mengatakan, wanita hamil, wanita menyusui boleh tidak puasa, tapi dengan syarat wajib diqadha. Kemudian ketika usia 18 tahun, lahir anak pertama, selama hamil beliau tidak puasa 1 bulan. Setelah hamil dan melahirkan, beliau menyusui. Menyusui berapa tahun adik-adik? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Kalau ada wanita yang menyusui, susui 2 tahun kata Allah. Selama 2 tahun dia tidak puasa. Kemudianlah kamu qadha hutangnya, hamil dia. Hamil 9 bulan lalu. Kemudian menyusui 2 tahun. Anggaplah hamil 9 bulan, menyusui 2 tahun. Anggaplah satu anak 3 tahun. Lah kamu qadha hamil dia. Akhirnya anaknya 10 orang. Satu anak memakan waktu 3 tahun. Kemudian ketika satu anak 3 tahun, jumlah anaknya jadi berapa? 10. 10 kali 3 tahun berapa? 30 tahun. Beliau nikah tadi usia berapa? 17. 17 tambah 30 berapa? 47 tahun. Ketika usia 47 tahun, sudah tidak lagi bisa hamil, sudah tidak haid, sudah menopause, lah kan mengganti hutang saja lah. Tiba-tiba meninggal beliau. Insya Allah masuk ke dalam syurga. Kenapa masuk ke dalam syurga? Karena beliau memang dari muda sampai beliau 47 tahun tidak bisa puasa. Anak susun paku, hamil tiap sebentar, tidak bisa puasa, tidak bisa mengqadha. Lah kan mengqadha saja lah meninggal. Insya Allah masuk syurga. Kenapa? Karena hamil itu ibadah. Makanya wanita-wanita yang pamalai puasa, hamilah cocok.
Nah, kemudian timbul pertanyaan. Terutama ibu-ibu yang di depan, ibu-ibu yang dosen. Kemudian timbul pertanyaan, Ustaz, ambo sejak muda anak banyak, kemudian alun le hutang-hutang haid, kemudian belum lagi ketika sakit, kemudian belum lagi ketika di waktu muda malas-malas puasa, hutang banyak, kan wajib dibayar. Bagaimana cara membayar hutang puasa? Sekarang kita sampaikan adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Kalau diantara kita hutang banyak sejak dulu kita awal balik, cara membayar hutang puasa gampang. Bagaimana caranya? Tidak perlu disediakan waktu khusus, tidak perlu. Bagaimana cara kita mengqadha membayar hutang? Kita kerjakan ketika puasa sunnah. Contoh, hari Senin ada puasa sunnah atau tidak? Ada. Kemudian hari Kamis ada puasa sunnah atau tidak? Ada. Kemudian ada namanya puasa sunnah Ayyamul Bid. Tanggal berapa adik-adik? 13, 14, 15. Setiap pertengahan bulan kalender Hijriah ada puasa sunnah 3 hari setiap pertengahan bulan. Sunnah. Kemudian ada lagi namanya puasa Arafah. Tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Sunnah. Kemudian juga ada namanya puasa Ashura. Tanggal berapa? 10 Muharram. Tapi ingat adik-adik, jangan puasa tanggal 10 saja. Cari kawannya. Nabi mengatakan tanggal 10 saja itu kebiasaan orang Yahudi. Kalau kebiasaan kita, cari pasangannya tanggal 9 dengan 10 Muharram atau 10 dengan 11 Muharram. 2 hari. Semuanya sunnah. Minimal Senin dan Kamis yang dekat dengan kita. Nah, setiap bapak ibu, adik-adik, teman-teman mahasiswa, ketika kita memiliki hutang puasa banyak, bagaimana cara membayarnya? Ketika setiap puasa sunnah, mulai sekarang stop. Niatnya sengajaku puasa sunnah, jangan. Ganti niatnya. Apa niatnya? Sengaja aku puasa qadha di hari Senin karena Allah. Maka kalau kita niatkan qadha membayar hutang, dalam satu hari kita mendapatkan 2 pahala sekaligus. Apa 2 pahala tersebut? Hutang terbayarkan dan sunnah kita dapatkan pahala. Tapi kalau kita niat cuman sengaja aku puasa sunnah, ya sunnah saja yang dapat, yang wajib tidak terbayarkan. Tapi ingat adik-adik, yang boleh digabungkan itu yang wajib satu dan yang kedua sunnah, itu boleh. Contoh, qadha wajib dibayar, Senin Kamis sunnah, wajib dengan sunnah boleh digabung. Dan yang boleh yang kedua sunnah dengan sunnah. Contoh, hari Senin ada puasa sunnah, kebetulan bertepatan dengan 9 Zulhijjah, ada puasa sunnah, kita gabung dalam satu hari, boleh. Yang tidak boleh itu menggabungkan yang wajib dengan yang wajib, itu yang tidak diperbolehkan. Kita berikan contoh wajib dengan wajib. Kita punya hutang puasa, wajib atau tidak hutang puasa dibayar? Wajib. Kebetulan kita pernah punya nazar, ya Allah, kalau besok saya dilancarkan sampai wisuda, ya Allah, saya bernazar puasa 1 hari. Nazar tahu adik-adik? Nazar tahu? Yang penyanyi dangdut itu. Jadi nazar itu kan yang janji kepada Allah, hutang kita. Jadi qadha wajib, nazar wajib, digabung dalam satu hari. Sengaja aku puasa qadha membayar hutang sekaligus puasa nazar, tidak boleh, karena wajib dengan wajib. Itulah adik-adik muqaddimah tentang seputar fikih berpuasa di bulan suci Ramadan. Sebelum kita lanjutkan, karena masih banyak materi yang akan kita sampaikan. Sampai di sini yang punya pertanyaan, yang dikeragui, silakan tunjuk tangan dan silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan kajian kita. Kita tambah sedikit bahan-bahan penutup dari materi kita. Ada adik-adik atau ibu jawab Pak? Tidak ada?
Kita lanjutkan materi sebelum kita berdoa. Sekarang kami sampaikan, ini penting kita bahas. Besok di bulan Syawal ada namanya puasa sunnah, adik-adik. Puasa sunnah berapa hari? 5 atau 6? 6 hari. Nabi mengatakan, man shoma Ramadhan, siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Dia puasa di bulan Ramadan, kemudian dia genapkan dengan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. Ustaz, tanya Ustaz, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Ketika di bulan Syawal nanti bayar hutang dulu, kemudian baru puasa sunnah, atau bayar atau sunnah dulu 6 hari, kemudian baru membayar hutang? Mana yang benar, adik-adik? Bayar hutang dulu atau puasa sunnah 6 hari dulu? Hah? Bayar hutang dulu. Ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, ini pendapat sedikit dari kalangan ulama, apa itu? Wajib membayar hutang dulu, kemudian baru puasa sunnah. Ini pendapat yang jarang, cuman 1-2 ulama. Jadi ini tidak terlalu banyak dipakai. Sedangkan pendapat yang kedua, apa itu? Diperbolehkan membayar atau mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, boleh. Puasa Syawal dulu, kemudian setelah itu baru membayar hutang, sah, boleh. Sedangkan pendapat yang ketiga, ini yang paling baik. Apa yang paling baik? Disunnahkan, dianjurkan bayar hutang terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru kita puasa sunnah. Sunnah dianjurkan bayar hutang dulu, kemudian baru puasa sunnah. Tapi kalau kita balik, bayar puasa sunnah dulu, kerjakan Syawal dulu, baru membayar hutang, hukumnya sah. Kenapa sah, teman-teman? Karena puasa Syawal itu waktunya terbatas, cuman sebulan. Sedangkan membayar hutang waktunya muasa', luas, luar biasa. Berapa lama? 11 bulan diberikan waktu oleh Allah untuk mengqadha hutang. Jadi kalau sunnah dikerjakan dulu boleh, kalau qadha dikerjakan dulu tentu lebih baik. Nah, jadi ingat adik-adik, jangan lupa membayar hutang puasa. Sekarang jujur, tak perlu angkat tangan, tanyakan ke hati sendiri masing-masing, terutama wanita. Tahun kemarin puasa 2021, setiap wanita ini kan haid, pasti ada haid. Kemudian haid itu normalnya 7 hari. Kemudian ketika Ramadan 2021, wanita haid 7 hari. Kemudian Allah berikan waktu 11 bulan, mulai dari Syawal sampai hari ini di bulan Sya'ban, untuk membayar hutang. Sekarang tanyakan kepada diri kita, hutang sudah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar, Ramadan 2020 dia akan datang, sedangkan 2021 hutangnya lunas lah. Masih ada katakanlah 4 hari lagi. Maka ingat adik-adik yang perempuan, ketika utang kita tinggal 4 hari lagi, Ramadan besok akan datang. Maka ketika Ramadan esok sudah selesai, kita dikenakan setelahnya bukan cuma qadha 4 hari saja, tapi dikenakan hukuman sekaligus membayar fidyah 4 hari. Jadi hati-hati, bukan hanya perempuan, laki-laki. Kalau punya utang tahun kemarin cepat tuntaskan. Masih ada waktu lebih kurang seminggu lagi, cepat bayar hutang kita, selesaikan. Kalau tidak, kita dikenakan membayar fidyah. Berapa ukurannya? Fidyah itu 1 hari 1 bungkus nasi atau sepiring nasi untuk 1 hari. Berarti kalau orang tua kita atau ibu kita atau saudara kita sedang hamil, beliau tidak puasa, membayar fidyah, berarti selama 30 hari sama dengan 30 bungkus nasi. Keluarkan itu, berikan ke orang miskin. Ustaz,
harus kepada satu orang atau berbeda-beda? Kepada tetap satu orang miskin dipersilahkan, atau orang miskinnya berbeda-beda pun silahkan. Yang penting kepada orang miskin. Itulah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Tambah ilmu kita, dalami pemahaman kita. InsyaAllah dengan ilmu Ramadan kita akan menjadi lebih sempurna. Dan hati-hati, ketika bulan Ramadan, hentikan maksiat, hentikan orang-orang yang sering meninggalkan solat. Hati-hati. Kadang yang wanita, yang laki-laki, yang muda-muda, godaan banyak. Apa contohnya? Kalau ibu jumpa caliak di bulan puasa, itu kafe-kafe itu setiap hari pasti banyak bubel. Buka bersama, bubar, buka barang, pasti banyak itu. Hati-hati. Kadang itu tuh bukan buka bersama, bukan, tapi maksiat bersama. Kenapa maksiat bersama? Nyoba buku bersama, tujuannya silaturahim, untuk berbuka bersama, untuk saling mengunjungi. Ketika azan berkumandang, nyo makan. Setelah makan banyak, parikannya mota-mota. Setelah mota-mota, nyo foto-foto dulu. Setelah foto-foto, azan isya berkumandang, solat maghribnya ditinggalkan begitu saja. Hati-hati, itu bukan buka bersama, tapi bermaksiat bersama-sama. Nah, jadi ingat adik-adik, itulah kajian kita tentang fikih seputar puasa di bulan suci Ramadan. Silakan yang memiliki pertanyaan tadi, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita lanjutkan dengan doa bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terima kasih atas ilmu dan kesempatannya. Pertanyaan saya satu Ustaz, artinya kita sering mendapati masyarakat kita perbedaan pendapat Ustaz, khususnya dalam hal menentukan Ramadan, puasa. Kalau Muhammadiyah sama NU atau pemerintah misalnya beda satu hari Ustaz, tapi ada kadang-kadang udah 1 minggu baru mereka mulai puasa. Itu secara hukumnya bagaimana Ustaz? Yang jarak itu terlalu jauh, bagaimana? Bagus Bapak Ibu. Jadi misalkan kalau Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April. Berarti kita makan sahur tanggal 2 April dan solat tarawih pertama kali tanggal 1 April. Ini Muhammadiyah. Sedangkan pemerintah kita belum memastikan, karena belum ru'yatul hilal, belum melihat bulan, menteropong bulan. Jadi mana yang kita ikuti? Muhammadiyah atau pemerintah? Kedua-duanya sah. Karena kalau Muhammadiyah melalui hisab, melalui perhitungan kalender. Sedangkan kalau pemerintah itu dengan ru'yatul hilal. Mana yang kita ambil? Kalau kami pribadi lebih mengikuti pemerintah. Karena yang paling kuat itu dalilnya melihat bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah karena melihat bulan dan puasalah juga karena melihat bulan. Yang jadi masalah, orang yang berpuasa terlampau lama jaraknya. Misalkan kalau Muhammadiyah dengan pemerintah mungkin beda sehari. Tapi kalau misalkan ada saudara-saudara kita, mungkin tarekat-tarekat di Parlemen, kadang agak lama jaraknya. Nah, itu mungkin kami tidak tahu landasannya dari mana. Jadi lebih baik kita mengambil dua saja. Kalau tidak hisab Muhammadiyah atau melalui ru'yatul hilal, pemerintah atau teman-teman di NU. Mungkin dua itu yang jadi rujukan yang diperbolehkan. Karena dalilnya ada. Kalau dalil Muhammadiyah jelas. Karena genapkanlah walitukmilul iddah. Genapkan puasa 30 hari. Sedangkan pemerintah dalilnya melihat bulan. Dalil sunnahnya yang tadi. Mulailah Ramadan karena melihat bulan. Dan mulailah Lebaran juga karena melihat bulan. Tapi kalau yang jaraknya terlalu beberapa hari, itu tidak tahu dalilnya dari mana. Nah, itu dalil. Masih ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, kami lupa tentang satu pembahasan yang paling penting, Bapak Ibu. Lupa kami sampaikan tadi. Jadi tentang niat. Tentang niat. Hati-hati adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, hati-hati. Kalau kita berniat, jangan biasakan ketika sahur, jangan. Memang boleh berniat ketika sahur, tapi riskan. Kenapa riskan dan berbahaya?
Kalau ketika sahur, pikiran sudah makan, kemudian setelah makan perut kenyang, sudah perut kenyang pikiran ke kamar mandi, kemudian lupa berniat. Hati-hati. Kenapa hati-hati? Nabi mengatakan, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajr, siapa yang tidak berniat sebelum azan subuh, lupa dia berniat sehingga azan sudah berkumandang, la siyamalah, tidak ada nilai puasa baginya. Jadi jangan sampai kita lupa berniat. Makanya niat itu biasakan. Mulai dari habis maghrib sudah boleh kita berniat. Habis isya boleh. Habis tarawih boleh. Sebelum tidur boleh. Tapi jangan biasakan ketika sahur karena agak berbahaya. Jadi, dan kami tahu isi hati Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Apa yang isi hati kita? Ustaz, boleh tidak niat langsung diborong untuk sekali sebulan? Nah itu ya, boleh tidak diborong Ustaz? Harus jujur kita sampaikan, yang mengatakan boleh cuman satu ulama. Sedangkan ulama yang lain, jumhur ulama, banyak ulama, mayoritas para ulama mengatakan niat itu wajib setiap hari. Tidak bisa dikalkulasikan langsung, digabung dalam satu kali untuk sebulan. Mana yang kita ambil nanti di awal Ramadan, tetap kita niatkan sekali sebulan, tetap. Tapi nanti setiap hari, tetap kita niatkan setiap harinya. Nah, itulah kajian kita. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Ustaz, saya pernah mendengar bahwa orang yang melakukan perjalanan diperbolehkan tidak puasa. Lalu syarat bagaimana yang bisa diperbolehkan? Iya, dalam ayat Al-Quran jelas Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin." Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, diperbolehkan dia tidak berpuasa. Tapi ingat, fa'iddatun min ayyamin ukhar, wajib dia qada nanti. Kalau sakit jelas memang tidak memampukan dia untuk puasa, harus rutin meminum obat, berarti beliau sakit tidak perlu puasa. Sedangkan orang yang melakukan perjalanan yang boleh tidak puasa, perjalanan yang melelahkan, seperti perjalanan diperbolehkan jamak dan qasar. Berapa kilo minimal? Minimal 85 kilo. Jadi kalau lebih 85 kilo, diperbolehkan beliau tidak berpuasa, tapi wajib diqadha nanti. Jadi kalau ada sopir antar kota, antar provinsi, beliau membawa mobil jauh antar kota, antar daerah, beliau harus makan. Kalau tidak letih, ngantuk, kemudian kecelakaan, boleh para sopir tidak berpuasa. Tapi ingat, ketika beliau absen membawa mobil, ketika waktu istirahat ada, beliau wajib mengqadha hutang-hutang puasa. Cukup adik-adik? Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kan ada impus. Iya. Nah, kalau impus makanan kan batal puasa. Iya. Bagaimana kalau impus itu melalui untuk obat? Iya. Apakah batal juga atau gimana? Kalau infusnya bukan untuk menambah tenaga, maksudnya bukan yang berkaitan dengan to'aman, dengan makanan, maka tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan itu cuma yang berkaitan dengan to'aman, dengan makanan. Kalau infus kan biasanya sari-sari makanan. Tapi kalau katakanlah tidak yang dimasukkan sari-sari makanan, berarti puasa tetap sah. Berarti hukumnya sama dengan vaksin, sama dengan imunisasi, sama dengan suntik obat, sama dengan infus yang tidak berkaitan dengan makanan. Puasanya tetap sah. Masih ada pertanyaan yang lain? Cukup? Kita tutup dengan doa agar kegiatan kita lebih berkah. Ala hadhihi niyyati salihati ummul Quran. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما Allahumma ya Rabbana, jadikanlah pertemuan kami hari ini ya Allah, sore hari ini ya Allah, pertemuan yang kau berkahi, bertemu karenamu dan berpisah juga karenamu. Jadikanlah pertemuan kami sore yang berkah ini ya Rabb menjadi wasilah, menjadi perantara agar diri kami, teman-teman kami, para guru kami dan seluruh masyarakat kami terhindar dari wabah pandemi yang tidak kunjung berhenti. Allahumma rfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-fahsya wal-fitana wal-wahan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab yang telah lalu, hari ini di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami nanti memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma ya Rabb, ij'al dakhalna, jadikanlah masuknya kami ke bulan Ramadan maghfuran lidhunubina, dapat mengampuni seluruh dosa-dosa kami yang telah berlalu, sehingga kami hari ini ya Allah selesai Ramadan menjadi kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang pertama kali dilahirkan oleh ibunda kami, suci tanpa noda dan dosa serta maksiat kepadamu ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Sehatkanlah para guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur mereka dalam kebaikan dan keberkahan. Kemudian berikanlah perlindunganmu ya Allah kepada universitas institut yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.